Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Latsar CPNS tahun 2022 dengan anggota kelompok pertama Anissa Maulidia Yunadi SE, kedua Dede Ramdan Firmansyah SPD, 3 Deanita SPD, 4 Eka Kurniawati SPD yang akan mempersembahkan proses diskusi dengan judul Tenaga Kesehatan Suntikan Vaksin Kosong. Pelaku penyuntikan vaksin kosong kepada anak SD di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara meminta maaf. Pelaku penyuntikan vaksin yang diduga kosong itu berinisial TGA yang berprofesi sebagai dokter. Pelaku meminta maaf saat konferensi pers kasus di Mapolres Belawan pada Jumat 21 Januari kemarin. Selain dokter yang melakukan suntik, kemarin polisi juga menghadirkan seorang perawat yang diduga terlibat dalam kasus suntikan vaksin kosong. Perawat itu berinisial W dan terlihat duduk berdampingan dengan dokter TGA. Petugas vaksinator yang menyuntik anak dengan suntikan diduga kosong kemudian diminta memberikan pernyataan. Dikutip dari Kompas.com, dengan pengeras suara, ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, ID Medan, dan pihak lain yang dirugikan. Dokter TGA menyebut dirinya hilaf hingga melakukan perbuatan itu hingga videonya viral. Ketua ID Sumatera Utara, Dr. Ramlan Sitompul, yang hadir dalam konferensi pers sangat menyesalkan perbuatan Dr. TGA. Awalnya pihaknya mendapat informasi ada sebuah video yang beredar tentang petugas kesehatan, dalam hal ini dokter, melakukan vaksinasi di salah satu sekolah di Kota Medan. Setelah itu pihaknya pun berdiskusi dengan ID wilayah serta berkomunikasi dengan Polda Sumatera Utara. Direktur Reskrimum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Tata Dirsan Atmaja menjelaskan telah memeriksa orang tua dua anak yang divaksin berinisial O dan K. Pihaknya masih menyelidiki dengan melibatkan beberapa ahli dan lab 4 serta menganalisa video yang beredar dan membandingkan video vaksinasi di tempat lain. Diberitakan tribunmedan.com sebelumnya, seorang petugas kesehatan diduga memberikan suntikan vaksin kosong ke seorang siswi SD pada Kamis 20 Januari 2022 lalu. Dalam video yang beredar, tampak petugas kesehatan yang mengenakan setelan celana krem dan baju merah membuka sebuah suntik yang masih baru. Lalu ia langsung menyuntikkannya ke lengan bocah SD tersebut tanpa memasukkan cairan vaksin. Kepada pihak Polri, kepada masyarakat, kepada ID Sumut dan ID Medan, saya mohon maaf atas kesilapan yang saya perbuat ini. Gimana teman-teman? Tadi pas lihat video tentang dokter di Medan melakukan vaksinasi kosong ya? Kosong di sekolah apa sih tadi? Sekolah SD. dokter apa ya? Tadi lupa Dr. saya. Wahidin, Medan. Nah, Dr. Wahidin Medan. Terus gimana nih? Kita ambil video kasus itu aja ya, permasalahan itu ya, untuk kita analisis menggunakan core value ASN berakhlak aja ya. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Setuju lah ya. Oke. Coba kira-kira dari Bu Anissa nih. Kan core value ASN berakhlak itu yang pertama apa sih? Berorientasi pelayanan Bu ya? Iya. Sama akuntabel, terus Kompeten, harmonis, adaptif, loyal, adaptif, dan terakhir kolaboratif. Oke. Jadi kita bagi-bagi aja ya. Nanti coba dari Bu Anissa dulu ya. Apa deh kira-kira kalau berorientasi pelayanan, kalau kita ngelihat kasus kayak gitu, dia orientasi pelayanannya ke arah mana ya? Apakah sudah sesuai dengan prosedur ataukah tidak sesuai dengan pelayanan yang sebenarnya, apa gimana kalau menurut Bu Anissa? Kalau menurut saya sih seharusnya kan pelayanan itu memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Nah, dengan menyuntikkan vaksin kosong itu berarti tidak sesuai dengan core value ASN. Gitu. Nggak sesuai ya? Iya. Gimana teman-teman? Kayak gitu ya? Ya, setuju. Berarti mungkin nanti dibikin kalimat yang sesuai, nanti kan kita bisa laporin sesuai laporan yang diperintahkan oleh Bapak Pemateri ya. Gitu aja kali ya. Nanti
Terus kira-kira kalau yang akuntabel gimana tuh akuntabel? Masuk gimana kalau kita ngelihat dari akuntabel melihat video itu gimana ngelihatnya ya? Iya sama, tidak Apa yang sesuai menjadi dengan core value juga. Soalnya kan harusnya sebagai tenaga kesehatan dan medis sudah sepantasnya bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Dan pemberian vaksin kosong itu gambaran kalau tidak terrealisasinya kinerja yang berintegritas tinggi dalam pelaksanaan tugas dan tidak bertanggung jawab. Iya, ya, harusnya dia bertanggung jawab terhadap profesi dia sebagai dokter, memasukkan vaksin yang ada isinya sesuai yang sesuai kan harusnya. Kenapa dia enggak ini ya? Tuh, kalau kompeten gimana tuh kalau kompeten? Kalau kompeten itu, kalau menurut saya kan harus seorang ASN itu harus melaksanakan tugas dengan baik. Melihat dari kasus tersebut, vaksinasi kosong berarti itu bertentangan sekali karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Jadi nilai dasar kompetennya itu tidak terpenuhi gitu. Iya, berarti apa ya? Jadi bisa dikatakan tidak berkompeten dia ya. Iya betul, tidak berkompeten. Apalagi tuh harmonis ya. Harmonis. Kalau Iya, harmonis itu kan tentang mengkondisikan lingkungan ya. iya. Apa gimana? Gimana sih kalau harmonis? Harmonis itu kan kita berpegangan pada apa sih dasarnya itu Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi di lingkungan manapun kita itu harus bisa mengkondisikan lingkungan agar kondusif. Sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan itu kita tidak boleh istilahnya memilah-milih ya apa namanya? Tidak boleh membeda-bedakan. Ya tidak boleh Tidak membeda-bedakan. Artinya beda-bedakan kita harus pasien ya. objektif dan juga kalau kita melihat dari video tadi terlihat adanya tenaga kesehatan atau sumber daya manusia yang kurang, lalu tidak memperhatikan juga durasi dalam bekerja sehingga terjadi kelalaian dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut. Kayak gitu. Iya, masuk. Seperti itu mungkin. Kalau loyalitas terhadap negara berarti dia mencoreng nama baik dokter juga ya berarti ya? Iya, profesi Ya, dokter. karena dia Gimana tidak kalau profesional profesi ya dalam dokter? bekerja. Iya, tidak profesional berarti. Tidak loyal terhadap organisasinya Ah, sendiri kan? Ya, Gimana kok loyal gimana ya? Kalau loyal kan kalimat-kalimatnya gitu. salah satu core value dari seorang ASN kan harus bersikap loyal kan. Ciri dari atau sikap loyal itu dapat kita tampilkan dengan cara menaati setia pada NKRI dan menaati apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah dan negara. Dia kan sebagai seorang dokter ditunjuk untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat, tapi dia tidak mau menjalankan amanah yang sudah diberikan kepadanya dengan baik. Iya. Jadi selanjutnya apa nih? Adaptif. Kalau adaptif itu menyesuaikan dengan keadaan, kondisi. ya. Ya. Gimana ya kalimatnya itu kalau kita sandingkan dengan video itu kira-kira kalimat yang pas tentang core value adaptif ini apa ya? Oke, sebagai pegawai kan harusnya kita bersifat proaktif ya dan tidak berpangku tangan. Oleh karena itu kita sebagai tenaga kesehatan, bukan kita tapi dia sebagai tenaga kesehatan dan
tenaga medis itu harusnya berinovasi dengan terus melakukan perbaikan sistem dan mekanisme kerja serta pembentukan SDM dan pengawasan yang baik. Iya, harusnya dia melakukan kinerja atau sistem yang sudah dibuat baik ini malah dirusak dengan menyuntikkan vaksin kosong ya. Ya, betul. Terus yang terakhir kolaboratif. Kolaboratif itu memberikan kesempatan kolaborasi, memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi. Begitu bukan sih? Ya. Iya. Penjelasan. Berarti kalau misalkan disandingkan lagi nih sama kasus ibu dokter yang di Medan itu, dia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan ada suster apa sih? Ada perawat. Perawat. Ya. Perawat yang membantu dia melakukan vaksinasi kosong itu kan? Iya. Iya. Berarti kan dia melakukan kolaborasi yang salah kan? Harusnya dia menyuntikkan vaksin yang ada isinya yang bisa membuat yang divaksin ini tahan gitu, mulai tahan terhadap virus. Dia malah berkolaborasi yang tidak baik, malah menyuntikkan vaksin kosong. Benar gak sih kayak gitu ya? Iya. Jadi melakukan kolaborasi. Kurang kerjasama berarti. Ya, kerjasamanya dalam kerjasama yang tidak baik gitu. Iya. Iya, jadi kata Allah juga kan saling tolong menolong dalam kebaikan, dia malah saling tolong menolong dalam ketidakbaikan. Gitu ya. Terus gimana nih pembagian penulisannya? Mau dibagi-bagi aja ya? Ya, langsung bagi tugas aja ya. Bagi tugas aja ya. Oke. Oke. Bu Nisa, ayo bagi-bagi tugas. Ibu ketua nih, aduh. Ya, ayo. Untuk latar belakang masalah, bagian Pak Dede ya. Boleh. Untuk pembahasan, nanti saya sendiri yang mengerjakan. Dan untuk rekomendasi penyelesaian masalah dikerjakan oleh Bu Dea dan kesimpulan oleh Bu Eka. Oke. Ya. Gitu aja ya. Iya. Ya. Nanti langsung dikerjakan aja sekarang ya. Iya, sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing ya. Oke. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.